Kembali saya ajak Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, kita sekarang terbang dulu ke sana. Kalau Pak Jokowi terbang dari Hannover ke Jakarta, kita terbang ke Papua. Di Papua situasinya saat ini tengah serius, tengah tegang karena kalau saya indikasinya jelas gitu bahwa Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat dan Pangkostrat itu langsung terbang ke Papua. Dan ini menyusul berbagai munculnya pemberitaan adanya 6 orang anggota pasukan Kopassus dan Kostrat yang ditembak mati oleh OPM dan 9 orang disandra, meskipun sampai sekarang belum ada penjelasan resmi. Yang resmi hanya disebut ada 1 orang pasukan. Tetapi media-media internasional, khususnya Selandia Baru, berkaitan dengan penyanderaan pilot itu menilai bahwa operasi yang dilakukan oleh pasukan TNI di Papua gagal. Nah, ini menurut saya implikasinya cukup cukup serius. Ya memang korbannya banyak dan saya kira semua hal yang berhubungan dengan Papua itu pasti beritanya itu disensor berkali-kali atau diedit berkali-kali karena itu soal strategi diplomasi sebetulnya tuh. Tetapi lama-lama nanti akan terbuka juga yang meninggal berapa sebetulnya tuh. Dari jenis pasukan apa aja tuh. Apalagi kalau mulai dianggap bahwa kenapa ada Kopassus kok bisa bisa tewas di situ. Bukan itu pasukan Hmm. khusus yang reputasi dunianya itu sangat tinggi tuh. Jadi kalau kita nguping misalnya kasakusuk isu itu di kalangan diplomat Jakarta, itu terlihat bahwa diplomat internasional nggak percaya soal itu sekedar soal upaya penyelamatan uh, uh, Sandra. pilot Susi Air Ya. yang dibajak oleh OPM atau KKB. Tapi tetap kita mau lihat bahwa memang secara formal mesti dikatakan bahwa taktik KKB ini makin lama makin canggih, Hmm. terutama di bidang sadap menyadap informasi itu, sehingga mereka lebih dulu positioning ketimbang pasukan kita tiba di situ. Tapi lepas dari semua itu, isu internasionalnya, dan saya hanya mau raise isu itu, saya nggak punya kepentingan mengulas itu secara strategi militer, tetap dianggap bahwa Papua semakin menjauh dari Jakarta. Dan berita-berita akan terkait dengan bertambahnya pasukan militer di situ, itu berarti Papua semakin terisolasi dari komunitas internasional tuh. Karena kalau militerisasi berlangsung di situ, itu informasi pasti dikendalikan. Kan itu disebut operasi militer. Walaupun secara formal belum disebut operasi militer. Tetapi fakta-fakta itu kalau kita baca jurnal internasional menganggap bahwa Papua sedang menuju pada operasi militer. Itu artinya perlawanan akan besar tuh. Dan Indonesia justru ada dalam kerentanan karena kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil tuh. Dan setiap saat intervensi global bisa masuk di situ dengan alasan humanitarian misalnya pasukan Amerika melalui PBB bisa menganggap diperlukan semacam penyelamatan awal karena kekerasan mulai berlangsung di situ. Jadi kita paham bahwa tentu frustrasi juga Pak Panglima dan jajarannya itu melihat bagaimana isu internasional itu mengambil sudut pandang hak asasi manusia dan hanya akan dipojokkan pasti militer kan. Jadi Ya. saya kira kalangan TNI ini mesti cari semacam headline yang tidak terlalu dianggap diedit terlalu banyak itu supaya fakta itu justru dipercaya oleh publik internasional. Berapa sebetulnya yang meninggal tuh. Nah belakangan nanti dilakukan semacam uh, ya sedikit kontemplasi untuk melihat lagi sebetulnya cara yang paling mungkin untuk dijadikan sebagai platform penyelesaian adalah cara kemanusiaan. Itu dasarnya. Nah, Ya. orang mulai meragukan kemampuan Pak Jokowi untuk mengatasi Papua. Karena Pak Jokowi fokusnya ada kemana-mana tuh. Dan itu yang membuat kita mulai berhitung bahwa perubahan politik di Indonesia 2024 juga akan dipengaruhi oleh faktor internasional, terutama soal Indo-Pasifik, Cina Selatan, tetapi juga sangat mungkin soal Papua ini. Ya, dan orang tentu akan mengingat kembali ya bagaimana ekspektasi warga Papua terhadap Pak Jokowi gitu ya sebagai presiden sipil gitu yang tentu saja mungkin akan punya pendekatan yang berbeda terhadap Papua gitu. Tapi ternyata sampai menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi juga tidak ada resolusi yang jelas tentang Papua. Bolak-balik digembar-gemborkan soal pembangunan infrastruktur dan andalannya selalu itu. Dan kita tidak melihat itu kemudian memberikan yang hasil yang signifikan terhadap Papua. Itu juga terlalu banyak upacara untuk memuliakan Pak Jokowi di Papua. Terakhir saya baca survei mungkin 2-3 hari lalu tuh bahwa
kesukaan Jokowi di Papua itu 82%, atau penerimaan orang Papua terhadap Pak Jokowi itu 82%. Itu kan nggak masuk akal tuh. Pada saat terjadi ketegangan-ketegangan di sana tuh. Jadi seringkali ini lembaga survei justru mau menceritakan bahwa Jokowi itu mampu mengatasi Papua sehingga ada rasa damai di Papua oleh 82%. Padahal sebetulnya faktanya bisa terbalik, mungkin tinggal 28%. Ini bahayanya lembaga-lembaga survei ingin terus mendorong Jokowi seolah-olah masih diakui sebagai presiden di wilayah Papua, tapi sebetulnya secara internasional ya kedaulatan Papua itu udah pindah ke dalam jurnal-jurnal yang menganggap bahwa Indonesia ada dalam situasi yang berbahaya karena potensi militerisasi itu akan berlangsung. Jadi terlihat bahwa nggak ada satu kebijakan yang mampu untuk menerangkan secara detail yang akan dipidatokan oleh Pak Jokowi terhadap Papua. Ya mungkin normatif juga ya, supaya tidak ada kekerasan, supaya kita berdamai, NKRI harga mati. Itu omong kosong. Kalau profil Pak Jokowi sendiri di dunia internasional tidak lagi dianggap orang. Lain kalau yang ngomong misalnya Soeharto atau Bung Karno malah. Ini kan Pak Jokowi nggak punya profil atau kurang profil internasionalnya. Sementara Papua itu dimensi internasionalnya kuat sekali itu. Orang anggap Papua sekarang lebih dekat dengan London, lebih dekat dengan New York daripada dekat dengan Jakarta, atau lebih dekat, bahkan lebih dekat dengan Canberra daripada dengan Jakarta. Jadi itu soalnya tuh. Ya, oke. Banyak orang kemudian khawatir ya dengan situasi semacam ini, bahwa mungkin tragedi Timur Timur itu bisa terulang kembali di Papua. Apakah Anda juga melihat tanda-tanda semacam itu? Dulu juga kita anggap bahwa Timur Timur akan terjadi, tetapi publik internasional, terutama Amerika, jatuhnya Timur Timur itu berarti bangkitnya gerakan kiri Valentin yang bersifat marxistis itu. Nah, hal yang sama juga bisa berlangsung di dalam Papua, dan Papua pasti juga punya inspirasi tentang Timur Timur tuh. Mereka yang intelektual anak-anak muda di London, di Cambridge, di New York itu pasti punya semacam kenangan bahwa mereka bisa ulangi apa yang terjadi di Timur Timur dengan apa, misalnya dengan referendum, dengan segala macam tuh. Dan itu yang sebetulnya bisa dipakai ulang ke Papua. Dan kalau itu tuntutan terjadi, kan itu bahaya betul. Walaupun orang anggap bahwa ya kalau referendum di Papua pasti akan dimanipulasi karena data dan kalkulasi-kalkulasi politik bisa menyimpang tuh. Tetapi kalau publik internasional melalui semacam proksi Amerika terhadap faksi-faksi yang ada di Papua berlangsung, dan Australia kemudian mulai memberi pernyataan-pernyataan yang pro pada KKB, demikian juga akan diikuti oleh negara-negara Afrika yang dari awal memang bersimpati pada Papua karena kesamaan etnisitas kan. Jadi itu yang mesti kita baca. Jadi kemampuan diplomat kita itu terlalu standar. Seolah-olah NKRI harga mati apa? Tema itu tema yang tidak penting kalau kita jadikan itu faktor untuk menjelaskan Papua yang sudah jadi isu internasional. Ya, sebenarnya begini ya, soal ketidakadilan itu saya kira yang menjadi isu utama di Papua gitu, dan meskipun itu juga sebenarnya hampir terjadi di berbagai wilayah-wilayah lain di Indonesia, terutama di Indonesia Timur gitu ya. Tapi tentu saja posisi Papua, apalagi yang kita tahu sejarahnya masuk ke Indonesia juga belakangan, gitu, paling belakangan melalui referendum juga yang disebut dengan PPRA, itu tentu kan harusnya menjadi pertimbangan tersendiri dari pemerintah. Dan kalau toh selama ini pemerintah menyatakan, oh kita kan sudah melakukan melakukan dana otsus maksud saya, kan selalu ngitungnya itu dari kalkulasi semacam itu gitu, bukan justru dari kalkulasi lain yang lebih bersifat sosiologis dan antropologis. Nah itu penting aspek sosio-antropologis itu dijadikan polisi di belakang dalil uang yang buat apa namanya ini otsus Papua. Uang itu bisa menguap, dan uang itu juga bisa dipakai beasiswa untuk anak-anak muda Papua yang justru kritis pada Indonesia kan. Ya. Jadi itu yang terjadi itu. Jadi Jakarta nggak punya perspektif. Dia anggap bahwa Papua ada soal keadilan sosial memang, dan itu hanya bisa diatasi dengan otsus. Lupa bahwa otsus itu begitu masuk ke Papua itu entah kemana itu, dan siapa yang bertanggung jawab. Lalu pemerintah pusat menganggap bahwa kalau kita periksa nanti bereaksi itu dicurigai bahwa otsus itu, dana otsus juga ikut dinikmati oleh KKB. Dan kita nggak pernah tahu kan apa itu isu atau betul-betul fakta tuh.
Jadi sekali lagi perspektif antropososiologis ini yang mesti dipakai buat di belakang dana otsus orang anggap itu menyogok supaya kita lupa tentang PEPRA, tentang 62, tentang hari ulang tahun apa namanya yang masih dicatat di PBB itu 1 Desember tahun 62 tuh. Jadi anak-anak muda Papua sekarang menganggap Otsus itu adalah sogokan supaya kita lupa tentang sejarah kita sendiri. Itu bahayanya kalau Presiden Jokowi juga nggak paham tentang alam pikiran anak-anak muda di Papua hari ini yang merasa bahwa kita akan dimanjakan karena supaya kita lupa tentang akar kita. Di dalam politik yang disebut politik of rooting, mencari akar itu tetap ada di benak anak-anak muda Papua karena itu dituturkan dari generasi ke generasi bahwa mereka beda dengan Indonesia. Mereka pernah dicaplok, mereka terakhir sebetulnya berupaya untuk referendum tapi dikalahkan. Jadi soal-soal itu sebetulnya. Jadi pendekatan akademis melalui perspektif sosio-antropologi itu yang mesti diperkuat. Yes, oke. Jadi saya kira kita mesti warning sejak awal ya, hati-hati gitu ya. Apa yang terjadi di tragedi Timur Timur bisa terulang kembali di Papua jika pemerintah tidak dengan cepat melakukan revisi-revisi kebijakannya di Papua. Jadi betul beban Pak Jokowi memang banyak tuh. Karena beliau terus-menerus fokus pada infrastruktur, mau dagang macam-macam. Dia lupa bahwa ketatan atau keeratan bangsa ini tidak ditentukan oleh panjangnya jalan tol, tapi panjangnya jalan pikiran, panjangnya harapan publik bahwa Papua itu betul-betul bisa diasuh dengan cara yang masuk akal, bukan dengan pendekatan yang sifatnya negaraisme itu. Jadi hal-hal semacam itu yang diingatkan oleh FNN. Ya kita bahas Papua ini dari perspektif akademis dan nggak ada kepentingan kita untuk membela kebijakan di situ selain membela hak rakyat Papua untuk menerima keadilan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan kita semuanya mulainya dengan 0% ya. Ya, ini hati nurani terhadap Papua juga mesti mulai dari perspektif 0%. Thank you, Bung Rocky. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.